Bab 732, Jennifer ditembak. Petugas polisi yang datang semuanya tahu bahwa salah satu dari mereka sedang diserang dan situasinya kritis. Jadi, ketika bala bantuan tiba, mereka tidak membuang waktu dan hanya mengeluarkan senjata mereka, siap untuk membunuh semua penjahat. Kita akan menyerang bersama. Hanya ketika kami menyelesaikan pekerjaan, kami akan mendapatkan sisa 80%. Pemimpin kriminal bertopeng itu meraung. Melihat bos mereka keluar dari tangga, para penjahat tidak lagi ragu-ragu. Kami akan menagih bersama, atau pergi dan masuk, ini adalah dua operasi yang berbeda, belum lagi bos telah menyebutkan uangnya. 7 atau 8 penjahat menarik diri sedikit. Bergerak dalam satu berkas, mereka menyerbu ke apartemen Jennifer. Dustin tersenyum pahit dan menggeram ke teleponnya, Luke, kau ikut atau tidak? Aku akan bertemu dewa. Mendengar teriakan Dustin, Luke mengutuk dalam hati dan memanjat lebih cepat. Pada saat itu, dia baru mencapai lantai 3. Para penjahat akhirnya masuk dan mulai menyapu apartemen dengan senapan mereka. 4 penjahat pingsan karena tertembak di kepala. Luke mengerahkan kekuatan dengan tangan kirinya, Glock di tangan kanannya masih mengarah ke pintu saat dia menarik dirinya ke atas. 3 penjahat lainnya secara tidak sadar mengikuti tembakan. Kepala mereka juga meledak. Luke memasuki apartemen. Jernih. Bos, di mana kamu? Petik 2. Pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan Dustin melihat keluar dengan wajah tertutup tanah. Jika kamu datang lebih lambat, kamu akan mengumpulkan tubuhku. Lukas tertawa. Aku sudah selesai di sini. Aku akan turun sekarang, hah. Wajahnya berubah, dan dia dengan cepat membantu Dustin berdiri dan menyingkirkannya. Dia juga memberinya Glock dan klipnya. Jaga pintunya. Dustin tercengang. Luke berjalan ke bak mandi dan membantu Jennifer berdiri. Punggung Jennifer terbuka, dan ada genangan darah. Dustin menggertakkan giginya. Sial, Jennifer, kamu tertembak. Jennifer memaksakan sebuah senyuman. Tidak apa-apa, ini hanya satu tembakan. Sayangnya, meskipun dia bersembunyi di bak mandi, dia masih terkena peluru. Luke, bagaimanapun, berbalik dan menatap Dustin. Panggil ambulan. Kemudian, dia berbalik dan berkata sambil tersenyum, wanita cantik tidak boleh terluka. Mata Jennifer berkabut. Kamu siapa? Apakah Anda detektif King of Kills? Aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Luke dengan cepat membaringkannya di lantai dan merobek kain di sekitar lukanya. Kamu pasti melihat banyak hal karena aku terlalu tampan. Jangan terlalu memujiku. Jennifer menggumam, tidak, tapi kamu memang terlihat seperti anak laki-laki yang aku sukai di sekolah menengah. Dia juga memiliki rambut hitam dan wajah tersenyum. Hati Dustin tenggelam, bukan karena dia cemburu. Luke memiliki rambut pirang, dan Jennifer adalah orang yang bungkam. Mengatakan sesuatu seperti itu kepada orang asing seperti Luke sebelum pertempuran berakhir hanya bisa berarti satu hal, kesadarannya mulai memudar. Dan ketika itu terjadi setelah ditembak, biasanya berarti pendarahan hebat. Luke mengerutkan kening dan mengeluarkan sepasang sarung tangan karet dari ranselnya. Jennifer, bisakah kamu berbicara tentang bocah itu? Dia kemudian berkata kepada Dustin, jika ambulans tidak tiba dalam 10 menit, dia mungkin mati. Tangan Dustin bergetar, dan dia melepaskan 2 tembakan yang diarahkan keluar. Bos, jangan buang waktu lagi. Hati dan pembuluh darahnya robek. Saya hanya bisa menghentikan pendarahan untuk saat ini, kata Luke dengan suara rendah. Dustin dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Ini Dustin, apartemen 2304 di Jalan Cicero. Lakukan apapun untuk mendapatkan ambulans di sini dalam 10 menit. Itu adalah luka tembak dan pendarahan di hati. Sisi lain mengucapkan beberapa patah kata, dan Dustin meraung, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, cepat dan kirim seseorang. Sisi lain tidak lagi mengatakan apa-apa. Jelas tidak bijaksana untuk berdebat sekarang. Setiap saat yang terbuang adalah penundaan dalam menyelamatkan hidup Jennifer. Luke dengan cepat mengeluarkan sekantong kecil perlengkapan pertolongan pertama dan menggunakannya pada Jennifer. Dia hanya tahu bagaimana menghentikan pendarahan sementara. Tidak mungkin dia bisa melakukan operasi yang lebih profesional di sini, memperlambat pendarahan adalah yang paling bisa dia lakukan. Dia melepas sarung tangannya dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. Membawa Jennifer keluar dari kamar mandi, dia meletakkannya di sofa di ruang tamu. Aku akan membersihkan para penjahat di lantai bawah sehingga para medis bisa datang menjemputnya. Bos, pantau kondisinya. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Dengan itu, dia keluar. Dustin berjaga-jaga di pintu, tetapi pikirannya kacau ketika dia melihat Jennifer, yang sedang berbaring di sofa. Saat Luke turun, dia berkomunikasi dengan Selina dan menyuruhnya memberitahu petugas polisi di luar gedung untuk melepaskan tembakan. Penjahat yang tersisa terganggu oleh tembakan yang intens,
Dan sebelum mereka bisa bereaksi, Luke melepaskan tembakan di bawah perlindungan senjata yang terkonsentrasi ini. Sebelum para penjahat menyadarinya, mereka jatuh satu demi satu. Setelah mengisi ulang M686 2 kali, Luke berkata kepada Selina di lubang suara, "Oke, suruh mereka berhenti. Mereka bisa masuk dan membersihkan mayat. Jangan menghalangi jalan para medis nanti." Setelah menunggu 10 detik, Luke berteriak, "LAPD. Kamu bisa masuk sekarang." Dia mengulurkan tangan di puncak tangga dan melambaikan lencananya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang yang gelisah, dia berjalan keluar dan berkata, "Seorang warga sipil ditembak di lantai atas dan dalam kondisi kritis. Bersihkan mayat-mayat itu agar tidak menghalangi tandu nanti." Petik 2. Dengan itu, dia kembali ke atas. Di apartemen Jennifer di lantai 5, Luke memeriksanya lagi dan bertanya, "Di mana para medisnya?" Dustin memutar nomor itu lagi dan berbicara dengan tidak sabar sebelum dia menutup telepon. Paling tidak 5 menit. Lukas mengerutkan kening. Pada tingkat ini, kemungkinan sesuatu akan terjadi pada Jennifer masih cukup tinggi. Lagi pula, masih perlu waktu ambulans untuk kembali ke rumah sakit. Namun, ada kantong darah darurat di ambulans yang bisa menggantikan kehilangan darah Jennifer untuk saat ini. Pada saat itu, Luke mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu. Seorang pria parubaya dengan kacamata berbingkai emas dengan hati-hati menjulurkan kepalanya ke dalam. "Permisi, petugas, apa yang terjadi?" "Hah, Jennifer." Luke menatap pria yang berteriak kaget dan memasuki ruangan. "Kamu adalah Bruce Spanduk." Pria parubaya itu sedikit cemas. "Jennifer, ada apa?" Luke bertanya, "Bagaimana Anda mengenal Jennifer?" "Dia sepupuku." Ketika Bruce melihat pakaian Jennifer yang sobek dan berdarah, wajahnya berubah. "Apakah dia terluka?" Luke berkata, "Para penjahat menembaknya barusan. Dia kehilangan darah dengan cepat." "Apa?" Bruce dengan cepat melangkah maju untuk mengamati cedera Jennifer. Bab 733, apakah Anda siap menyelamatkan sepupu Anda? Luke tidak menghentikannya. Pria itu memiliki temperamen yang lembut, dan hubungan mental Luke memberitahu mereka bahwa pria itu tidak bermaksud jahat. Selain itu, dia tidak punya senjata, tidak ada otot, dan tidak ada tanda-tanda latihan. Dia hanya orang biasa, atau lebih tepatnya, seorang gek yang lemah. Selina muncul pada saat itu. Ketika dia melihat Bruce, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia seorang dokter. Bruce kembali sadar mendengar kata-katanya dan berbalik. Dia kehilangan terlalu banyak darah. Itu berbahaya. Di mana para medis? Dia membutuhkan operasi sesegera mungkin, bukan tindakan sementara untuk menghentikan pendarahan. Luke menatap Dustin tanpa mengatakan apapun. "Dokter Banner, saya pernah mendengar Jennifer menyebut-nyebut Anda." Melihat ekspresi cemas Bruce, Dustin menamparkan wajahnya dengan kedua tangannya. "Ambulans sedang dalam perjalanan. Ada dokter darurat profesional di sana, tetapi mereka tidak bisa terbang." Bruce tahu bahwa Dustin gugup dan tak berdaya. Karena ambulans sedang dalam perjalanan, tidak banyak yang bisa dia katakan. Dia hanya bisa mondar-mandir. "Kita harus cepat. Jennifer tidak baik-baik saja." Di samping, Luke diam-diam mengambil kotak P3K dari Selina dan memeriksa jarum suntik. Jika ada yang tidak beres nanti, dia bisa menggunakan ini terlebih dahulu untuk mengulur waktu. Lebih penting lagi, Nugat emas diam-diam mengikuti mereka. Dia menarik kepala anjing itu ke kamar terdekat dan dengan cepat mengetik di teleponnya. Ketika kepala anjing melihat permintaan di telepon, dia langsung menggelengkan kepalanya. "Apa lelucon? Ketika saya menyembuhkan seseorang, itu adalah pemulihan penuh dalam hitungan detik, bagaimana bisa berhenti memperbaiki pembuluh darah utama?" Tetapi di bawah tatapan Luke, itu hanya bisa mengetikkan kata sederhana di telepon, "tidak terkendali." Lukas mengusap kepalanya. Nugat emas bisa menyelamatkan Jennifer. Jennifer mengalami pendarahan internal, dan Dustin dan sepupunya Bruce telah melihat kondisinya dengan mata kepala sendiri. Jika para medis tiba dan menemukan bahwa semua lukanya telah hilang, bagaimana mereka akan menjelaskannya? Mampu pulih secara instan dari cedera hampir mati adalah sesuatu yang akan diperhatikan oleh banyak orang besar. Tiba-tiba, dia mendengar Dustin berteriak, "Apa? Bukankah dia tipe B?" Bruce tercengang. "Dia Rh negatif tipe B." "Tunggu, jangan bilang kamu hanya memberinya darah tipe B biasa." Dustin kesal. "Aku mendengar dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tipe B." Bruce, menjelaskan kepada orang yang tidak tahu apa-apa tentang golongan darah sangat merepotkan. Kalau tidak perlu dijelaskan, biasanya kami hanya mengatakan bahwa kami bergolongan darah B. Luke berjalan keluar dan mengerutkan kening. "Bos, tanyakan kantong darah apa yang dibawa ambulans." Dustin menelepon lagi, dan ekspresinya jelek. "Mereka membawa darah tipe B biasa. Juga, ada kekurangan darah Rh baru-baru ini, dan rumah sakit tidak memiliki banyak persediaan." Teleponnya berdering lagi.
Setelah percakapan singkat, Dustin berkata dengan murung, aku akan segera mengirim seseorang. Menutup telepon, dia berkata, ambulans berjarak 2 blok. Itu bertabrakan dengan mobil beberapa pengemudi yang dicurigai mabuk, yang tidak membiarkan ambulans pergi. Petik 2. Lukas memutar matanya. Selina, bawa ambulans ke sana. Jangan buang waktu. Selina berbalik dan pergi. Petugas lain mungkin masih mencoba membujuk atau memberi peringatan kepada pengemudi. Karena Luke telah menyuruhnya pergi, dia menyuruhnya untuk tidak bertele-tele dan segera bertindak. Sebagai bawahan setia Dustin, Luke harus mendukungnya di saat kritis ini. Luke menatap Gold Nugget, dan kepala anjing itu segera mengikuti Selina keluar. Tidak aman bagi Selina untuk pergi keluar tanpa pria ini, siapa yang tahu jika dia akan bertemu dengan seorang psikopat dengan pistol. Setelah itu, dia menatap Bruce. Banner, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tipe B? Bruce mengangguk kosong. Jadi, kamu reh juga? Tanya Lukas. Bruce mengangguk lagi. Luke mencari kotak pertolongan pertama dan mengeluarkan infus. Biarkan aku menanyakan sesuatu padamu dulu. Apakah Anda memiliki penyakit menular? Bruce menggelengkan kepalanya. Tidak, pemeriksaan terakhir saya hanya sebulan yang lalu. Sekarang, apakah Anda siap mendonorkan darah untuk menyelamatkan sepupu Anda, Tuan Banner? Tanya Luke sambil menatap wajah jujur itu. Bruce, apa? Sesaat kemudian, Bruce berbaring di sofa di sebelah sepupunya Jennifer. Dia memiliki jarum infus di lengannya saat darahnya mengalir ke arah Jennifer. Dustin akhirnya sedikit rileks. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menunjuk Luke. Mereka pergi ke lorong di luar. Dustin melihat sekeliling, lalu menunjuk tas hitam di tangannya. Ini kentang panas yang besar. Saya perlu bertanya kepada Anda terlebih dahulu apakah Anda akan mengambil kasus ini. Petik 2. Luke merogoh tas dan mengeluarkan arsip kotak yang tebal. Kamu hampir terbunuh. Bagaimana saya tidak bisa menerimanya? Melihat sekeliling, Dustin berkata dengan suara rendah, mereka di sini untuk membunuh Jennifer, bukan aku. Lukas tercengang. Lalu bagaimana kamu? Mengetahui apa yang dia maksud, Dustin tersenyum pahit. Ketika saya keluar untuk makan malam hari ini, saya menerima telepon dari Jennifer. Dia mengatakan bahwa dia menemukan sesuatu yang besar dengan kasus ini dan ingin berkonsultasi dengan saya. Luke mengangguk dan melanjutkan membaca berkas kasus. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah yang sama, Ellsworth. Dustin mengangguk. Apakah Anda tahu bagaimana Jennifer dan saya bertemu? Lukas menggelengkan kepalanya. Karena kamu, kata Dustin. Ketika kamu merawat Dylan Ellsworth terakhir kali, dia memperhatikanmu dan ingin menghubungimu melalui aku. Luke, lalu bagaimana kamu bisa menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan? Setelah serah terima sederhana itu, mereka kembali ke apartemen. Luke menemukan mesin fotokopi di apartemen Jennifer dan menyalin berkas kasus. Dia kemudian memasukkan dokumen yang disalin ke dalam folder, memasukkannya ke dalam tas hitam, dan melemparkannya ke salah satu sudut apartemen. Secara alami, dokumen asli masuk ke ranselnya sendiri. 5 menit kemudian, paramedis bergegas masuk ke ruangan dengan tandu. Di mana pasiennya? Semua orang menunjuk Jennifer. Seorang dokter dengan cepat pergi untuk memeriksa dan terkejut ketika dia melihat pengaturan transfusi darah yang sederhana. Apa yang sedang kamu lakukan? Transfusi darah langsung bisa membunuh seseorang, mengerti? Luke berkata, kami mengerti. Dia ditembak lebih dari 10 menit yang lalu, dan dia memiliki darah Rh negatif. Pria ini adalah sepupunya dan memiliki golongan darah yang sama. Anda harus memulai pertolongan pertama sesegera mungkin. Dokter itu terdiam. Mereka tidak memiliki darah Rh dalam ambulans. Apa yang dia katakan hanyalah reaksi spontan. Saat Luke mengatakan itu, dokter bereaksi. Transfusi darah darurat semacam ini jelas merupakan pengobatan lapangan. Itu adalah tindakan penyelamatan hidup sementara dalam kondisi terbatas, dan tentu saja tidak akan sepenuhnya sesuai dengan perawatan darurat standar rumah sakit. Jika mereka menunggu untuk memberinya transfusi darah di rumah sakit, dia mungkin sudah mati. Bawa dia ke bawah, kata dokter itu singkat, lalu menatap Bruce. Yang terbaik adalah pria ini ikut dengan kami. Kami tidak memiliki kantong darah Rh. Bab 734, Jennifer heroik dan menggali lubang. Setelah mengatakan itu, dokter itu terikat. Hanya ada satu tandu, dan Bruce berperan sebagai kantong darah. Akan berbahaya baginya untuk berlari bersama mereka. Luke membantu Bruce berdiri. Aku akan membawanya. Hanya saja, jangan biarkan sesuatu terjadi pada dirimu sendiri. Dokter kehilangan kata-kata. Siapa yang profesional di sini? Segera, sepupu dibawa ke bawah dan ke ambulans. Ayo pergi, bos. Kami akan membawa mereka ke rumah sakit, kata Luke. Mereka bertiga masuk ke mobil dan membuka jalan untuk ambulans. Terengah-engah di kursi belakang sejenak, Dustin lalu berkata, terima kasih, Selina.
Selina bertanya, "Hah?" Dustin bertanya, "Kamu melakukannya, kan?" Selin tersenyum. "Bos, mereka hanya sekelompok hooligan." Dustin tidak mengatakan apa-apa lagi. Dalam keadaan darurat, masih bawahannya yang setia yang lebih dapat diandalkan. Tidak perlu mengatakan omong kosong, dia juga tidak perlu meminta bantuan. Segera, mobil polisi tiba di rumah sakit dengan ambulans, dan Bruce didorong masuk dengan tandu. Pria itu tampak tak berdaya. "Hei, aku bukan pasien." Luke berkata, "Kita akan bicara dengan dokter, tapi Jennifer membutuhkanmu, mengerti, Tuan Banner?" Bingung sejenak, Banner mengangguk dengan senyum pahit. "Baiklah, selama kita bisa menyelamatkan Jennifer." Dengan itu, dia didorong pergi. Luke dan dua lainnya mengikuti Jennifer ke UGD dan melihat lampu merah. Dustin menatap cahaya sejenak sebelum dia duduk dan melambai pada Luke. Setelah Luke duduk di sebelahnya, dia berkata dengan suara rendah, "Baru-baru ini, keluarga Ellsworth mencari orang yang mengincar mereka. Saya menyarankan agar Jennifer tidak melakukan apapun untuk saat ini, tetapi tampaknya dia tidak mendengarkan saya." Petik 2. Melihat mata Luke yang ragu, Dustin menghela nafas. "Saya sebagian yang harus disalahkan. Saya menggunakan koneksi saya untuk menemukan banyak petunjuk untuknya. Kami sebenarnya bertukar informasi tentang Ellsworth saat makan malam." Mata Luke tulus, tetapi Selina tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka. Omong kosong asterisk T. Pria parubaya yang kesepian yang lebih suka bersembunyi di kantornya dan makan spaghetti setiap hari, sebenarnya bersedia meluangkan waktu untuk makan malam di restoran. Dia mencemooh dalam hati. Mengabaikan fakta bahwa alasan buruknya tidak akan membodohi dua bawahannya yang cerdas, Dustin melanjutkan, dia baru saja memberitahuku bahwa dia mengambil keuntungan dari gempa tadi malam dan menemukan bukti kunci dari kejahatan keluarga Ellsworth. Luke memiliki ekspresi aneh di wajahnya. "Bos, dari mana file investigasi dan rekaman video polisi negara bagian itu berasal?" Jennifer telah lama memperhatikan Terry Rodri, seorang wakil komisaris di kepolisian negara bagian. Istrinya berasal dari keluarga Ellsworth, dan dia menggunakannya untuk naik ke posisinya. Dustin tersenyum pahit dan merendahkan suaranya tanpa sadar. Jennifer mengetahui bahwa dia telah menyeka pantat Ellsworth berkali-kali, dan menyimpulkan bahwa dia pasti memiliki sesuatu yang teduh di tangannya. Dia berhenti. Melihat wajahnya, Luke berkata, "Jangan bilang Jennifer, menggunakan kekuatan langsung." Dustin menghela nafas dan mengangguk. Terry disibukkan dengan bersembunyi dari gempa tadi malam. Dia menemukan kesempatan untuk menjatuhkannya dengan taser dan meraih tas kerja yang dibawanya. Koper itu berisi berkas kasus dan kaset video. Kami berspekulasi bahwa ini mungkin kartu truf rahasia yang ditinggalkan Terry untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun di keluarga Ellsworth yang mengetahuinya. Luke kehilangan kata-kata. Berapa banyak nyali yang bisa dimiliki seseorang? Jennifer jelas merupakan pahlawan karena berani melawan Ellsworths di California. Dustin tidak ragu untuk mengatakan yang sebenarnya pada Luke. Hal-hal ini tidak diperoleh secara sah, dan akan menjadi bukti yang tidak dapat diterima di pengadilan. Jadi, dia bertanya kepada saya bagaimana mereka bisa digunakan. Tepat ketika saya akan pergi, orang-orang itu muncul untuk membungkamnya. Petik 2. Mendengar kata-kata Dustin, Luke mengangguk. "Apa yang kamu rencanakan?" Dustin berkata, "Keluarga Ellsworth terlalu kuat di California, dan ini mungkin ditutup-tutupi. Atas saran saya, Jennifer menghubungi seorang kenalan di FBI. Lalu, para penjahat itu muncul." Tanya Lukas. Dustin mengangguk murung. "Aku khawatir tentang kenalannya. Jennifer hanya mengisyaratkan bahwa kecerdasan yang dia miliki terkait dengan kekuatan besar, dan kami diserang setengah jam kemudian." "Ada yang salah dengan kenalan itu," kata Luke yakin. "Apakah dia tahu tentangmu?" Dustin berkata, "Mungkin tidak sebelum baku tembak, tapi mungkin berbeda sekarang. Tidak mungkin berita tentang tembak-menembak yang melibatkan lusinan orang dan orang yang terluka parah ini dapat disembunyikan dari keluarga Ellsworth, yang memiliki mata dan telinga di mana-mana di Los Angeles." Lukas menghela napas. "Bos, tidur di lantai di kantor polisi selama beberapa hari ke depan." Dustin menggelengkan kepalanya. "Jennifer masih di sini." Setelah perawat pergi, Luke berkata dengan suara rendah, "Saya meninggalkan salinan bukti di gedung apartemen. Saya mengatakan kepada Elsa untuk menunda mereka mengambilnya. Kami masih punya waktu sebelum mereka mendapatkan yang palsu dan mengkonfirmasi keasliannya." Dustin mengerutkan kening. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Lukas mengangkat alis. "Aku sudah membuat mereka kesal sejak lama. Bukankah kamu yang menyuruhku menahan diri? Saya rasa saya tidak perlu melakukan itu sekarang, kan?" Dustin tersenyum pahit. "Apakah kamu akan menembak mati mereka semua? Itu tidak mungkin. Di Amerika, tidak mungkin menggunakan metode kekerasan semacam ini untuk berurusan dengan keluarga besar. Beginilah cara hierarki bekerja di negara ini. Metode kasar seperti itu hanya akan menarik serangan kolektif.
Jika dia ingin menjatuhkan keluarga besar, dia harus menggunakan aturan, permainan, di antara mereka. Luke berkata sambil tersenyum, jangan lupa bahwa kita memiliki pahlawan super. Dustin, apa? Lukas mengangkat bahu. Saya hanya perlu mempublikasikan informasi ini secara anonim di internet. Dengan teknologi Iron Man, apakah menurutmu mereka tidak akan bisa melihatnya? Di sini, dia sengaja menggambarkan Iron Man dan Batman sebagai partner. Bahkan jika suatu hari, identitas Taipan tertentu terungkap, tidak ada yang bisa menanyakannya tentang hal itu. Dustin mengerutkan kening. Tapi, mereka biasanya hanya menyelamatkan orang, kan? Luke berkata, mungkin ada korban lain yang menderita di tangan keluarga Ellsworth. Kita bisa menggunakannya untuk mengekspos semuanya. Keluarga Ellsworth tidak cukup kuat untuk menahan berita tentang superhero. Dustin mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Bahkan jika Ellsworth mengendalikan semua media di California, mereka tidak bisa mengendalikan badan-badan seperti FBI dan CIA. Selama tim Batman bentrok dengan Ellsworth, alasan konflik pasti akan terungkap ke badan-badan intelijen ini. Sementara media berita tidak bisa mengurus keluarga Ellsworth, FBI dan CIA bisa. Manfaat secara terbuka menjatuhkan keluarga Ellsworth sangat besar, dan beberapa akan tergoda. Memikirkannya seperti ini, rencana ini memang mungkin. Lukas bangkit. Aku akan pergi menyiapkan sesuatu untukmu. Jika Anda tidak akan bekerja hari ini, beritahu Elsa bahwa dia sekarang memiliki jadwal yang padat.